Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu kembali dengan Pak Ulin. Di sini kita akan belajar, ketemu saya dengan mata pelajaran akidah akhlak. Di kelas 7 kemarin kalian akidah akhlak yang ngajar siapa? Ayo. Nah, untuk kelas 8 ini saya ngajarnya akidah akhlak kelas 8A B C D E F. Tentunya kalian kemarin kelas 7 hanya melihat tentang saya, tapi belum saya ajar, ya kan? Saya tahun kemarin hanya ngajar kelas 7C, tapi kali ini ketemu kalian. Jadi sebelum belajar kita perkenalan dulu. Nama saya sering dipanggil dengan Pak Ulin, itu nama pendek ya. Untuk nama panjang saya siapa? Pak Ulin, itu ya. Ayo jengguyu, nggak usah tertawa. Tapi kalau mau tertawa enggak apa-apa deh. Anak-anak, kita awali pembelajaran pada saat ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan minggu kemarin, saya menyuruh kalian untuk download bahan ajar akidah akhlak kelas 8 bab 1. Sudah di-download belum? Ayo. Kalau belum, nanti dibuka lagi bahan ajarnya, di-download, lalu di-print, dipelajari, dibaca, dipahami. Kalau tidak paham ya nanti bisa menghubungi saya, japri saya di nomor 081 212 lupa saya ya, nanti aja. Baik anak-anak, materi kita saat ini adalah iman kepada kitab Allah. Apa? Coba diulangi. Iman kepada kitab Allah. Itu termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6 kan? Nah, dari 6 ini iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman keberapa? Ayo, berapa? Ketiga. Jadi iman kepada kitab Allah itu masuk pada rukun iman yang ketiga. Itu pelajaran kelas 7 toh. Yang ngajar siapa kemarin? Bu Alim atau Pak Sabtono atau Pak Nasihin ya. Rukun iman ada 6 toh. 1 iman kepada Allah, 2 iman pada malaikat Allah, 3 iman pada kitab Allah, 4 iman kepada Rasul-Rasul Allah, 5 iman kepada hari akhir, baru yang keenam adalah iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk, atau bisa juga iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, tentunya kalian itu adalah anak-anak yang hebat-hebat, pinter-pinter, jos pokoknya, jos gados. Kenapa? Karena kalian bisa naik kelas 8, itu berarti sudah jos top markotop. Iman kepada Allah itu berarti kita harus memahami satu tentang iman. Ulangi, iman kepada kitab Allah berarti kamu harus paham apa itu iman, apa itu kitab, dan siapa itu Allah. Baik, kelas 7 kemarin pelajaran dasar, kamu masih ingat tentang iman? Iman itu apa? Ayo, ingat-ingat. Siapa yang bisa ngacung?
Nah, itu pada ngacung toh. Nanti kalian mesti diguyu ibu bapak lu kok ngacung-ngacung dhewe. Nah, saya disuruh ngacung Pak Ulin. Nah, gitu. Baik anak-anak, iman itu apa? Iman ada dua definisi, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Iman menurut bahasa itu adalah menurut bahasa Kamus Arab Indonesia. Kalian bisa membuka nanti di Kamus Arab Indonesia, yaitu iman artinya percaya atau percaya. Atau bisa juga iman itu menurut bahasa artinya meyakini. Tapi kalau iman menurut istilah, definisi iman menurut istilah adalah percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Apa tadi? Ulangi. Iman yaitu percaya dengan hati. Kalau percaya itu dengan hati, bukan dengan mulut, apalagi dengan mata, bukan. Percaya dengan hati. Kemudian diucapkan dengan lisan, diomongke gitu. Aku percaya gitu. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Di iman ke orang percaya tok, orang mau diomongke tapi dibuktikan. Seperti nanti misalnya kalau kalian iman kepada kitab Allah, itu apa yang harus dilakukan, dan nanti akan kita pelajari bersama-sama. Baik. Kemudian kita masuk. Kalau capek boleh minum. Ambil minum dulu, atau mungkin mendengarkan pelajaran saya sambil makan juga boleh. Boleh makan, boleh minum. Wong sekolahnya di rumah. Nah, tapi saya lebih senang sebetulnya kalau sekolah kalian datang ke sekolahan, bisa ketemu langsung, bisa paham langsung. Anak-anakku yang saya cintai, anak-anak yang hebat-hebat dan yang pintar-pintar. Kitab, apa itu kitab? Kitab itu dari bahasa apa? Ayo, bahasa Inggris, apa bahasa Cina, bahasa Cina, atau dari bahasa Jawa, atau dari bahasa Arab? Dari bahasa apa, Cak? Kitab bahasa Arab. Dari kata kataba yaktubu kitabatan. Kataba yaktubu kitabatan atau kitaban. Jadi, kitab itu artinya adalah sesuatu yang tertulis. Jadi sesuatu yang tertulis itu kalau menurut bahasa yang sudah ditulis. Jadi tulisan-tulisan, bacaan-bacaan yang sudah ditulis dijadikan satu, dijilid, itu namanya kitab. Tapi kalau menurut istilah, kitab di sini kita belajar tentang Al-Quran. Jadi kitab itu adalah sekumpulan wahyu Allah, sekumpulan firman Allah yang sudah dibukukan. Apa tadi? Sekumpulan firman-firman Allah yang sudah dibukukan, sudah dijilid. Kita orang Islam itu kitabnya apa? Al-Quran. Orang Islam kitabnya Al-Quran. Atau Nabi Muhammad diberikan wahyu namanya Al-Quran. Kalau Nabi Isa diberikan wahyu namanya kitab Injil. Kitab apa? Injil kepada Nabi Isa. Kalau Nabi Musa itu diberikan kitab Allah, wahyu Allah, diberi nama kitab Taurat. Kemudian Nabi Dawud alaihissalam diberikan wahyu Allah, kemudian terkenal dengan nama kitab Zabur. Apa saja tadi?
Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Berarti kitab-kitab Allah jumlahnya ada berapa? 4. Boleh dibulak-balik, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, atau Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Sudah paham belum? Jadi kitab ada berapa? Ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Zabur kepada Nabi siapa? Daud. Kitab Taurat kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kitab Injil diberikan Allah kepada Nabi siapa? Isa. Yang terakhir kitab Al-Quran diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali ke tadi, definisi iman kepada kitab Allah. Jadi kitabnya Allah, bukan kitabnya orang lain. Bagaimana caranya? Apa definisi iman pada kitab Allah itu apa? Yaitu meyakini atau mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada beberapa nabinya untuk diamalkan. Jadi mempercayai, meyakini bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitabnya, wahyunya yang sudah dibukukan kepada para rasulnya untuk diamalkan. Anak-anak, firman Allah ini kemudian terbagi menjadi 2. Ada yang berupa suhuf, ada yang berupa kitab. Ada berupa suhuf, ada berupa kitab. Nah, kalau suhuf itu apa? Suhuf itu adalah wahyu-wahyu Allah yang masih berupa lembaran-lembaran. Apa? Wahyu Allah yang masih tertulis berupa lembaran-lembaran. Yang terkenal suhuf Nabi siapa? Ayo, dalam surat Al-A'la. Apa enggak Al-A'la? Sabbihisma rabbikal a'la itu loh. Pada akhir ayat, pada akhir surat yang sudah hafal, ayo bunyinya apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Apa tadi? Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau kitab ya tadi kepada 4 nabi. Baik anak-anak, terus bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Kalau Al-Quran jelas kita harus beriman, harus mempercayai. Tapi kepada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, apakah kita harus juga beriman? Apakah kita juga wajib untuk mempercayai? Kalau pada Al-Quran jelas, itu kitab suci umat Islam, kita harus beriman. Tapi kalau kepada kitab Injil, Zabur, Taurat, wajib untuk beriman atau tidak? Jawabannya wajib. Kepada Al-Quran juga wajib beriman. Tetapi caranya berbeda. Tidak sama beriman pada Al-Quran dan beriman kepada kitab selain Al-Quran, caranya tidak sama. Ada pertanyaan enggak? Ada. Misalnya Pak Ulin, saya mau tanya, terus caranya beriman pada Al-Quran dan caranya beriman kepada kitab Injil, Taurat, Zabur itu bagaimana? Baik. Kalau kita beriman kepada selain Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, caranya beriman itu kita hanya cukup mempercayai bahwa Allah
telah menurunkan kitab-kitab itu kepada para nabinya. Kita yakin bahwa Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Kita yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kita yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Jadi cukup percaya saja, tidak usah diamalkan. Jadi caranya hanya mempercayai tapi tidak usah diamalkan. Berbeda kalau kita beriman kepada Al-Quran, itu berbeda. Kalau kita beriman kepada kitab suci Al-Quran, kita meyakini, mempercayai, hakul yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian isinya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau iman pada Al-Quran itu percaya sekaligus diamalkan. Itu bedanya. Paulin, apa tuh dalilnya bahwa kita wajib percaya pada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu enggak? Maksudnya kita juga harus iman pada Injil, Zabur, Taurat? Ada dalilnya. Kamu masih tahu tapi tidak tahu kalau itu dalilnya. Nanti kalau Pak Olin bacakan, oh, coba dibuka surat Al-Baqarah yang ayat-ayat pertama itu di awal. Itu kan ada yang berbunyi walladzina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada tak? Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allah itu kalau mendengar ayat Al-Quran dibaca, kamu menjawab Allah. Beda kalau kamu dengar musik dangdut, musik rock, nggak usah bilang Allah. Musik dangdut bilang aja kadang-kadang sika, enak, sika, enak. Itu kan kalau musik rock, musik dangdut dan sebagainya. Tapi kalau mendengar ayat suci Al-Quran dibaca, kemudian kita menjawab dengan Allah, ya artinya tenang, tentram. Ada yang tahu artinya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad. Berarti kitab suci apa? Kitab suci Al-Quran. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad. Berarti kitab Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Wa ma unjila min qablik, dan orang-orang yang beriman kepada kitab sebelum kamu ya Muhammad. Berarti kitab apa? Kitab Injil, kitab Taurat, kitab bisa dipahami anak? Bisa, insya Allah bisa. Anak hebat tuh. Pokoknya insya Allah kalian saya doakan. Insya Allah kalian tuh jadi anak pintar, anak yang baik, cerdas, anak yang penurut, sukses lah. Jadi anak-anak, kembali ke tadi, iman pada kitab Allah berarti kita harus meyakini, mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Dan khusus kepada Al-Quran kita wajib untuk mengamalkannya.
Lah untuk Al-Quran sendiri, Al-Quran itu ada beberapa nama, ada beberapa sebutan. Al-Quran bisa disebut dengan Alkitab, yaitu yang sudah dituliskan. Contohnya apa dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah Alkitab. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi yang dimaksud kitab itu bukan kitab Injil, Taurat, Zabur, tapi kitab Al-Quran. Jadi nomor 1, Al-Quran disebut juga Alkitab. Atau Al-Quran disebut juga dengan Al-Furqan, pembeda. Al-Furqan, pembeda. Atau bisa juga disebut Al-Bayan, penjelas. Al-Bayan, penjelas. Atau bisa juga Al-Quran disebut dengan Ad-Dzikru, pengingat. Al-Quran disebut lagi dengan nama Asy-Syifa, obat, dan sebagainya. Atau ada lagi Al-Quran bisa disebut dengan Al-Huda, petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu fungsinya hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan sebagai penjelas, untuk menjelaskan. Banyak penjelasan dalam Al-Quran. Wal furqan, dan Al-Quran itu fungsinya juga atau nama lainnya Al-Furqan, sebagai pembeda, membedakan antara yang benar dan salah, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bisa dipahami? Ayo, siapa yang ngantuk itu? Itu ngantuk itu. Ayo raup dulu, boleh raup. Nanti kembali lagi. Sambil makan boleh, sambil minum boleh. Tapi nanti Pak Olin dikirimi, Pak tadi saya minum apa misalnya Thai tea. Apa itu Thai tea? Teh Thailand. Kalau saya tidak suka, masuk minum Thai tea. Teh apa? Bion. Teh yang dicampur dengan susu, dicampur macam-macam. Baik anak-anak, sementara itu dulu yang bisa Pak Olin sampaikan. Silahkan kalian baca dengan baik bahan ajar yang ada di kelas online kalian, kelas online kita. Kalau Pak Olin harapkan kalian bahan ajar itu di-download. Nanti besok kalau ada bahan ajar lagi di-download, di-print, terus nanti setelah 1 semester dijilid jadi satu, menjadi buku. Daripada kalian beli buku mahal, Pak Olin berikan bahan ajar, cukup di-print lalu dijilid, dijadikan jadi satu. Makasih anak-anak, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mari kita tutup pelajaran pada saat ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukron, terima kasih, thank you very much, matur nuwun, sesek. Pak On sedih-sedih ya basa-basa liya. Syukron itu artinya terima kasih, matur nuwun juga terima kasih, thank you juga terima kasih, sesek basa Cina sesek, terima kasih. Kalau basa Jawa sesek bukan sesek, kata sesek. Kalau basa Cina sesek itu matur nuwun terima kasih. Oke anak-anak, walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.